Isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Tapi ingat bahwa engkau, kita ini semua akan menjadi mayat. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah pertanyaan. Bekal apa yang kita bawa untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti? Jangan sampai kita menyesal belakangan. Lam tarji'a ayyamul lati madat. Yang lalu tidak dapat diulang lagi. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatannya berlalu. Penyesalan selalu datang di akhir, dan di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami. Abasarna, mata kami sudah melihat azab dari Allah. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar tangisan, teriakan, pekikan di dalam neraka. Farji'na, maka kembalikanlah ya Allah kami ini ke dunia. Balikan lagi kami ke dunia. Na'mal sholiha, niscaya kami akan beramal soleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Ini ada di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 12. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh seperti semula, karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak akan kembali. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Infitar, idzal sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itu di dalam surat Al-Infitar ayat 1 sampai 5. Jika lautan diledakkan, diletupkan, dan jika semua yang dikubur dibangkitkan, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah ia lakukan. Semua amal mereka kami tunjukkan, kami datangkan. Ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sodakahmu, ini solawatmu, ini bacaan Qur'anmu, ini zikirmu. Maka tersenyumlah ketika seseorang melihat segala balasan amalnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Tapi jangan lupa, apakah perbuatan dosanya di dunia dilupakan begitu saja? Yang buruk pun akan nampak juga. Artinya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat 8. Dosa sebesar ujung rambut, sebesar telapak kaki semut yang hitam, akan Allah tampakkan pada hari itu. Yauma tublas sarair, segala rahasia akan ditampakkan, dan mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut tidak bisa lagi menjawab. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Hari itu
mulut kami kunci. Karena mulut itulah yang dulu pandai mencari-cari alasan, bersilat lidah. Maka pada hari itu lidah kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita, ya. Ini Allah bisa jadikan tangan ini berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi apa yang dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan oleh kaki. Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan ketika di bumi, ya, bisa kelihatan. Jadi sahabat sekalian, isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang mau kau kerjakan, kerjakanlah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Tapi ingat bahwa engkau, kita ini semua akan menjadi mayat. Kau akan mati. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Yang kita bawa menghadap Allah adalah amal soleh. Kalaulah pernah mulut itu membaca sepotong, 2 potong ayat sebelum berangkat kerja, kalaulah sempat ke kamar mandi mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat sunnah duha sebelum berangkat kerja, kalaulah sempat ketika duduk di dalam suasana santai, ya, kita membuka handphone, lalu membuka Al-Quran digital sambil melihat beberapa ayat dan merenungkan maknanya, lalu mengingat mati, kalaulah sempat juga mulut mengucapkan subhanallah wa bihamdih, ya, subhanallahil azim. Yang kita bawa hanyalah 3 helai kain tipis yang tidak berjahit. Kalau kita didik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun, mereka meneteskan air matanya, lalu mereka berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mereka itu seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Kalaulah sempat mereka membeli makanan, lalu diundangnya anak yatim, atau mereka ke yatim, diusapkan ke kepala anak yatim, dan juga mereka berdoa, ya Allah, terimalah sedekah aku untuk almarhum ayah, almarhumah ibuku. Aku tak dapat membalas budi baik mereka, ya Allah, mereka sudah mendahului aku, maka akan mengalirlah itu sebagai pelipur lara di tengah alam barzah kedua orang tua kita. Tapi jika anak-anak kita hanya dididik dengan keduniawian, dididik dengan kemewahan, disumbat dengan materi, tak pernah diingatkan pada kematian, ketika kita mati, perasaan ingatan mereka pun akan mati. Doa anak yang soleh itulah yang akan sampai. Maka jika kita sayang, buatlah sayang yang mengingatkan sesudah mati. Mengalir sebagai suatu amal sesudah kematian. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, terputuslah segala amalnya. Misalnya orang yang telah meninggal, dulu rajin membaca Al-Quran, ketika dia mati berhenti. Ketika mati dia nggak bisa baca Al-Quran lagi. Orang yang rajin tahajud berhenti ketika mati. Dulu rajin mengerjakan segala yang baik-baik, berhenti. Tapi masih ada yang tetap mengalir. Apa itu? Di antaranya yang mengalir itu adalah sedekah jariyah. Kita ini mau kemana? Di sini untuk apa? Apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah? Yang dibawa itu adalah amal soleh. Makanya kita selalu berdoa setelah kita berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat
dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Lalu ditutup dengan waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku hambamu yang soleh. Karena orang yang soleh lah yang selamat dari kerugian. Yang lain rugi, hanya orang yang soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal insan, semua manusia, lafi khusrin, dalam kerugian. Yang kaya rugi, yang punya kuasa rugi, yang ganteng rugi, yang cantik rugi, yang punya anak rugi. Tapi ada yang beruntung. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan yang beramal soleh. Itulah orang yang beruntung, karena dia akan hidup di dalam kehidupan yang kekal abadi, membawa iman dan amal solehnya.